Halo semua, gue Dwi. Selamat datang kembali di Mister Falcon, paling kontroversial. Negara kita tuh nggak pernah kehabisan bahan gosip. Dari KTP palsu, pejabat, sampai perang pun bisa dijadikan bahan bohong. Dan minggu ini, hoaxnya makin absurd. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, viral banget orang Israel bernama Aaron Geller katanya punya KTP Indonesia dari Cianjur. Waduh, kenceng juga imigrasi kita kalau sampai bisa keluarin KTP. Padahal, Dirjen Dukcapil udah bilang, nggak ada data nama itu di sistem nasional. Nomornya palsu, identitasnya palsu, ceritanya pun palsu. Jadi, yang percaya berita ini, selamat. Anda harus menjadi korban kebohongan paling absurd minggu ini. Lanjut, katanya Presiden Prabowo kasih tugas pemberantasan judi, narkoba, dan korupsi ke TNI. Wah, Polri langsung pensiun massal dong. Faktanya, yang dimaksud itu cuma untuk anggota dan ASN TNI aja, bukan mengambil alih tugas polisi. Tapi, di tangan penyebar hoax, kata internal bisa diubah jadi kata nasional. Hebat. Cuma ubah satu kata, bisa bikin netizen ngamuk satu negara. Terus ada kabar anak SMP dijebak oknum polisi, disuruh bawa sabu lalu diminta tebusan 80 juta. Ceritanya lengkap, dramanya dapet, cocok buat sinetron jam 9 malam. Padahal kenyataannya, anak itu diperiksa karena melakukan kekerasan terhadap anak anggota polisi. Jadi bukan dijebak, tapi memang sedang diproses karena kasusnya sendiri. Cuma ya di dunia medsos, fakta itu pasti kalah sama fitnah. Berikutnya, Indonesia disebut kirim 20.000 pasukan ke Gaza untuk jaga perdamaian. Luar biasa patriotiknya. Tapi sayang itu hasil gambar buatan AI. Nggak ada mandat PBB, nggak ada pengiriman pasukan. Tapi ya begitu, makin besar jumlah pasukannya, makin banyak yang percaya. Padahal yang dikirim itu cuma kabar bohong, bukan tentara. Berlanjut ke isu Menkyu Purbaya katanya janji semua guru honorer yang udah ngajar 10 tahun bakal otomatis diangkat PNS tahun 2026. Wah, kalau bener, udah pada siap-siap beli seragam coklat dong. Sayangnya, nggak ada pernyataan seperti itu, baik dari Kemenkyu maupun Kemendiknas. Jadi, kalau masih percaya, ya siap-siap kecewa 2 kali. Gajinya tetap honorer, harapannya dikerjain hoax. Selanjutnya, Malaysia katanya nantang Indonesia perang soal ambalat. Waduh, baru juga hubungan adem, udah disulut lagi. Padahal, dua negara sepakat menyelesaikan masalah itu lewat jalur damai. Yang nyebar isu perang ini mungkin kangen nonton film perang, tapi malas ke bioskop. Dan terakhir, Sri Mulyani diperiksa Bareskrim soal korupsi kondensat. Tenang, itu memang benar. Tapi kejadiannya 10 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015. Dan beliau cuma jadi saksi, bukan tersangka. Tapi entah kenapa, berita lama disulap kayak kejadian baru, biar kelihatan heboh lagi. Klasik banget hoax daur ulang. Kayak sampah yang dibungkus, jadi berita segar. Intinya, dari KTP palsu sampai perang palsu, semuanya satu paket. Kebohongan yang dibungkus niat bikin gaduh. Kalau kita nggak hati-hati, besok-besok bisa jadi ada berita Dwi Oktariadi dikabarkan diangkat jadi Kapolri gara-gara sering bahas hoax. Nah, itu baru hoax yang lucu. Pantengin terus Mister Falcon, paling kontroversial. Karena kami di sini bukan cuma cerita, tapi kebongkar fakta.